Om Swastiastu. Baik, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan value change. Langsung saya ke materi. Value change adalah sebuah konsep dari manajemen bisnis yang pertama kali dijelaskan dan dipopulerkan oleh Michael Porter dalam buku bestsellernya pada tahun 1967 yang berjudul Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Metode yang akan saya gunakan Pak untuk membahas terkait topik value change yaitu menggunakan metode 5W1H, di mana 5W1H itu yaitu what, who, when, why, where, and how. What sendiri yang berarti apa pengertian dari value change tersebut. Kemudian untuk who, yaitu siapa yang melakukan value change. Kemudian kapan digunakannya value change ini, mengapa diterapkan, kemudian di mana dibutuhkan value change ini, dan bagaimana cara kerjanya. Langsung simak dengan topik pertama yaitu what. What? Apa itu value change? Value change menurut Michael Porter pada tahun 1985 yaitu untuk mendeskripsikan cara melihat bisnis sebagai rantai aktivitas yang mentransformasikan mulai dari input menjadi outputnya sehingga memiliki nilai untuk customer-nya nanti. Value change adalah rantai aktivitas untuk perusahaan yang beroperasi di industri tertentu. Produk yang melewati semua aktivitas ini yang secara berurutan pada setiap aktivitas produk tersebut akan memperoleh keuntungan beberapa nilai. Rantai kegiatan sendiri memberikan produk nilai tambah lebih dari jumlah independen nilai-nilai aktivitasnya. Rantai nilai atau value chain sendiri merupakan kegiatan perusahaan yang dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu kegiatan utama atau primary activities. Primary activities dibagi menjadi 5, yang dimana primary sendiri merupakan aktivitas utama dari organisasi yang melibatkan pertama logistik masuk atau inbound logistik, di mana ini melibatkan hubungan dengan pemasok dan mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menerima, menyimpan, dan menyebar masukan. Kemudian yang kedua, operation atau operasi, di mana semua aktivitas yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output. Maaf. Kemudian yang ketiga yaitu outbound logistik ya, yang mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mendistribusikan output. Kemudian yang keempat, pemasaran dan penjualan atau marketing and sales, yang dimana kegiatan ini menginformasikan pembeli tentang produk dan layanan, mendorong pembeli untuk membeli, dan memfasilitasi pembelian tersebut. Yang terakhir, service, yang mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk menjaga produk atau layanan yang bekerja secara efektif untuk membeli setelah dijual dan diserahkan. Selanjutnya, bagian besar untuk yang kedua yaitu kegiatan pendukung atau support activities. Support activities sendiri merupakan aktivitas pendukung yang membantu aktivitas utama. Support activities melibatkan keempat fungsi ini, yaitu procurement, yang berarti akuisisi input atau sumber daya untuk perusahaannya. Yang kedua, human resource management, yang mana terdiri dari semua aktivitas, semua kegiatan
yang terlibat dalam perekrutan, pelatihan, mengembangkan, memberi kompensasi, dan memberhentikan atau memberhentikan personel. Yang ketiga, technological development, yang berkaitan dengan peralatan, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, dan pengetahuan teknis yang dibawa ke dalam transformasi perusahaan dari input menjadi outputnya. Yang terakhir, infrastruktur, yang melayani kebutuhan perusahaan dan menyatukan berbagai bagiannya, terdiri dari fungsi atau departemen seperti akuntansi, hukum, keuangan, perencanaan, urusan publik, pemerintah, hubungan, jaminan kualitas, dan manajemen umum. Kemudian siapa yang pernah melakukan value chain tersebut adalah perusahaan besar handphone yaitu Samsung dalam mengeluarkan produk yaitu Samsung A80. Samsung ini berani tampil beda dengan kameranya, di mana kamera pada umumnya pisah antara kamera belakang dan kamera depan. Sedangkan Samsung A80 kamera depan dan belakang menjadi satu, di mana untuk menggunakan antara menggunakan selfie atau memfoto objek dengan merotasikan kamera tersebut sehingga bisa dijadikan sebagai kamera depan sekaligus kamera belakang. Selanjutnya kapan digunakannya Velocities? Velocities digunakan ketika mengidentifikasikan peluang kompetitif, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan margin keuntungan. Perusahaan menggunakan analisis value chains untuk menemukan nilai paling banyak dengan biaya total seminimal mungkin. Jika sebuah perusahaan dapat menciptakan efisiensi dengan menganalisis satu atau lebih dari 5 aktivitas rantai nilai utama ini, ia bisa memperoleh keunggulan kompetitif dan meningkatkan keuntungan. Kemudian kenapa digunakan value chains? Tujuan utama dari penerapan ini adalah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dan sebisa mungkin mengurangi biaya produksi perusahaan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Value juga bisa meningkatkan nilai ataupun pemanfaatan produk atau jasa yang akan diproduksinya. Analisis rantai nilai atau value chain dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan dimensi bisnis perusahaan yang lebih besar dan luas, sehingga dengan hal tersebut bisa menunjang untuk perusahaan tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, di mana digunakannya value chain ini? Konsep value chain berasal dari manajemen bisnis. Rantai nilai industri adalah representasi fisik dari berbagai proses yang terlibat dalam memproduksi barang ataupun jasa. Istilah value chain mengacu pada proses di mana bisnis dimulai dengan menerima bahan mentahnya, kemudian ditambahkan dengan nilai melalui produksi, manufacture, dan proses lainnya untuk menjadikannya produk jadi yang kemudian dijual belikan kepada konsumen. Kemudian bagaimana sih cara menerapkan value chain ini? Yang pertama itu menetapkan prosedur yang diperlukan untuk setiap aktivitas utama. Contohnya seperti pembuat furnitur akan menjalankan proses mereka untuk mendapatkan bahan mereka di bawah logistik masuk atau inbound logistik dan proses pengiriman mereka di bawah logistik keluar. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi prosedur yang diperlukan untuk setiap aktivitas pendukung. Contohnya seperti pembuat furnitur mencantumkan di bawah subkategori infrastruktur perusahaan bagaimana prosedur departemen akuntansi perusahaan mendukung inbound logistik, operation, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis setiap proses untuk kemungkinan perbaikan. Pada tahapan ini prosesnya dirampingkan, kemudian membuang langkah-langkah yang tidak diperlukan, dan merestruksi
strukturisasi komunikasi, yang dimana bertujuan meningkatkan efisiensi dan nilai prosedur. Kemudian yang keempat, menemukan solusi yang produktif. Dengan cara memilih beberapa area untuk ditangani dengan memberikan solusi yang konkret, kemudian siapkan sistem pelacakan untuk membandingkan metrik setelah penerapannya dan sebelum penerapannya. Yang tahapan terakhir yaitu menerapkan temuan dengan cara melacak metrik terkait untuk melihat bagaimana penyesuaian perusahaan meningkatkan nilai produk dan value change mereka secara keseluruhan. Sekian materi tentang value change. Ini merupakan referensi-referensi yang saya gunakan untuk membuat materi tersebut. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan tulis kolom komen di bawah. Kemudian dan saya dibantu oleh Go dari FreePic untuk membuat PowerPoint tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi.